Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan ke-9 mata kuliah termodinamika kita akan mempelajari mengenai gas ideal. Jadi untuk pertemuan ke-9 itu kita mempelajari gas ideal. Apa itu gas ideal? Jadi dalam termodinamika, gas yang digunakan sebagai benda kerja itu dianggap sebagai gas ideal. Gas ideal yang sempurna merupakan gas di mana tenaga ikat atau gaya tarik antar molekul diabaikan dan molekulnya tidak menempati ruang. Jadi contohnya kalau misalkan ada sebuah piston, kemudian di dalamnya ada gas yang sedang bekerja, itu kita anggap sebagai gas ideal. Nah, pada gas real atau sesungguhnya, ada tumbukan antar molekul selama gerakan dan ada gaya tarik-menarik antar molekul. Jadi molekulnya gas bergerak secara random dengan kecepatan tertentu. Kemudian pressure atau tekanan ditimbulkan oleh tumbukan terus-menerus molekul tersebut ke dinding. Kemudian yang ketiga, temperatur ditimbulkan oleh energi kinetis akibat gerakan dari molekul. Gas ideal, ciri khususnya di situ adalah volume molekul atau volume ruangan tidak ada tumbukan antar molekul. Kemudian gaya tarik-menarik antar molekul sama dengan 0. Nah, di mana untuk teori kinetik gas dapat disebutkan bahwasanya P atau pressure itu sama dengan 2/3N dikalikan M kali omega kuadrat bagi 2. Jadi P di sini adalah pressure atau tekanan yang terjadi. Kemudian N adalah jumlah molekul gas dalam satuan volume. Kemudian M adalah massa per 1 mol gas. Kemudian omega adalah kecepatan gerak translasi dari molekul gas. Nah, pada gas dengan massa dan temperatur tetap, itu sama dengan PV sama dengan 2/3 kali NU kali A kali T. Nah, dari definisi 2/3 NU kali A itu sama dengan RU, di mana RU itu adalah konstanta untuk universal gas. Jadi R itu adalah konstanta, U ini adalah universal. Jadi RU ini adalah konstanta universal gas. Nah, berapakah besaran untuk konstanta universal gas? Jadi besaran RU untuk gas itu adalah 8,314 dengan satuan kilojoule per kilogram mol K, atau sama dengan juga dengan 8,314 kilopascal kali meter kubik per kilogram kali mol K. Itu sama. Jadi kita harus memilih satuan yang mana, itu kita harus melihat dari soalnya. Jadi kalau soalnya memakai satuan kilojoule, berarti kita menggunakan satuan kilojoule per kilogram mol K. Nah, kemudian kalau soalnya menggunakan kilopascal dan ada satuan yang meter kubik, maka kita menggunakan satuan yang ini. Jadi penggunaan satuan dilihat berdasarkan dari soal yang dikerjakan. Kemudian gas dengan massa tertentu. Jadi kalau yang sebelumnya ini dengan massa dan temperatur tetap, artinya M dan T sama. Kalau yang ini dengan gas dengan massa tertentu, artinya tidak sama. Jadi P kali VU per M. Jadi M di sini bukan lagi massa, tapi M besar itu adalah berat molekul gas, sama dengan RU per M kali T. Ini sama dengan juga P kali V sama dengan R kali T kali V. Jadi R di sini adalah konstanta gas, di mana konstanta gas atau R ini bisa didapatkan dari RU atau konstanta universal gas yang dibagi dengan berat molekul gas. Ingat, M di sini adalah berat molekul gas.
bukan lagi massa. Jadi berat molekul gas itu adalah berat satuannya adalah kilogram per kilogram kali mol. Kemudian V, jadi V kalau V besar itu volume, kalau V kecil itu adalah volume spesifik gas. Jadi kalau volume spesifik itu bisa didapatkan dari V besar atau volume yang dibagi dengan massa. Jadi V kecil ini adalah volume spesifik gas dengan satuan meter kubik per kilogram. Nah, sehingga persamaan gas ideal yang akan kita pakai ini adalah P kali V sama dengan M kali R kali T. Jadi P di sini adalah pressure atau tekanan gas dengan satuan kilopascal, atmosfer ataupun bar. Jadi ini satuan dalam SI maupun British. Jadi ini SI, kemudian ini British. Kemudian V di sini adalah V besar, itu adalah volume total dengan satuan meter kubik di SI dan satuan feet kubik di British. Kemudian M di sini adalah M kecil. Maaf, ini M kecil. Itu adalah massa gas dengan satuan kilogram SI dan satuan British adalah pound. R adalah konstanta gas. Satuan SI kilojoule per kilogram Kelvin dan atau kilopascal meter kubik per kilogram Kelvin. Kemudian T adalah temperatur absolut gas, satuan Kelvin. Jadi melihat ini dari satuan konstanta gas di sini ada Kelvin, otomatis temperatur juga harus dirubah ke satuan Kelvin. Apabila temperaturnya dalam satuan Celcius, maka harus ditambahkan dengan 273 supaya menjadi satuan Kelvin. Kemudian pada jenis gas yang sama, P, V per T sama dengan M kali R sama dengan konstan. Nah, ini artinya dengan massa yang sama, maka P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, di mana gas ideal terdapat 4 macam proses perubahan keadaan. Apa saja 4 macam proses perubahan keadaan tersebut? Jadi yang pertama adalah isotermis, kemudian yang kedua adalah isoporis, ketiga isobaris, dan keempat adalah adiabatik. Oke, proses pertama adalah isotermis. Jadi kita tahu bahwasanya iso itu adalah sama, term itu adalah temperatur atau panas. Jadi proses isotermis itu adalah proses perubahan keadaan pada temperatur tetap. Jadi kita kembali lagi ke persamaan ini. Jadi P1 per V1 P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Kalau pada proses isotermik, maka T-nya sama, T1 dan T2 sama, maka karena sama bisa dicoret. Maka pada proses isotermik, karena T-nya dicoret, bisa menjadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Oke, saya kembali ke proses isotermik. Jadi ini adalah proses isotermik. Jadi proses isotermik di mana proses perubahan keadaan pada temperatur tetap. Jadi persamaan awal tadi kan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Karena T1 dan T2 itu sama, maka bisa dicoret. Sehingga persamaan untuk proses isotermik itu sama dengan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Kemudian apabila ditanyakan berapakah P1-nya, misalkan berarti tinggal saja kita kalikan silang, berarti P2 kali V2 per V1. Misalkan ditanyakan V1-nya, V1 berarti sama dengan P2 kali V2 per
P1. Oke, proses yang kedua adalah isokorik. Jadi isokorik itu adalah proses perubahan keadaan pada volume tetap. Jadi ini karena volume tetap yang berpindah hanya tekanannya sehingga kurva naik ke atas. V tetap, jadi V-nya sama. Karena V sama, maka T-nya saja yang P-nya saja atau tekanannya saja yang berubah sehingga kurva naik ke atas. Jadi proses keadaan isokorik, ingat bahwasanya persamaan awal adalah P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Karena V1 sama dengan V2, maka V1 dan V2 bisa dicoret sehingga persamaannya menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Oke. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah isobaris. Jadi iso itu sama, sedangkan bar itu adalah satuan untuk tekanan, maka proses isobaris itu adalah proses perubahan keadaan pada tekanan tetap. Jadi karena tekanannya tetap, di sini proses keadaannya P1 dan P2 sama, maka P1 dan P2 dicoret sehingga P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kemudian adiabatik. Adiabatik itu adalah proses perubahan keadaan sistem tanpa adanya kalor yang masuk ke sistem atau keluar dari sistem. Jadi tidak ada kalor yang keluar masuk sistem. Jadi yang bersama dengan sistem tertutup. Tidak ada kalor yang keluar masuk sistem. Nah, pada proses adiabatik terjadi perubahan suhu, tekanan, dan volume. Nah, kemudian itu tadi untuk PV sama dengan M kali R kali T itu merupakan proses untuk gas ideal. Jadi persamaan untuk gas ideal. Nah, selanjutnya untuk persamaan keadaan gas real atau gas sesungguhnya ada dua persamaan. Jadi yang pertama adalah persamaan van der Waals. Jadi persamaan van der Waals di sini adalah P ditambah A per V spesifik kuadrat dikalikan V spesifik dikurangi B sama dengan RU kali T, di mana A adalah tenaga ikat antar molekul dan B adalah volume tambahan dari molekul yang menempati ruang. Dengan A dan B adalah konstanta yang berbeda untuk tiap gas. Kemudian V bintang di sini adalah volume spesifik berat molekul gas atau juga volume spesifik gas kali berat molekul gas. Itu persamaan pertama adalah van der Waals. Kemudian ini yang kedua adalah persamaan Betti-Brightman. Jadi ini adalah persamaan Betti-Brightman. Ini adalah persamaan kedua untuk persamaan gas real, di mana P sama dengan RU kali T 1 min sigma per V bintang kuadrat dikalikan V bintang ditambah B yang dikurangi dengan A per V bintang kuadrat, di mana A ini sama dengan A0 yang dikalikan 1 min A per V spesifik. Kemudian B sama dengan B0 dikalikan 1 min B per V spesifik. Kemudian sigma sama dengan C dibagi T3 kali V bintang. Oke, sampai di sini dulu pemaparan untuk gas ideal. Selanjutnya ada tugas dari saya untuk lebih memahami apa itu gas ideal bersama penerapannya dalam hitungan. Silakan dikerjakan pada portal tugas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.